Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 watam. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, ini sudah minggu keempat ya. Kita ibadahnya di rumah bersama mama papa atau bersama adik atau kakak. Gimana sekarang adik-adik? Ya, apa masih tetap semangat atau mulai mungkin ada rasa bosan? Ya, wajar ya adik-adik kalau adik-adik mulai merasa bosan. Tapi adik-adik kita harus bisa melawan semuanya itu. Gimana caranya? Dengan selalu bersyukur, berdoa supaya kita bisa tetap bersuka cita. Ya, nah adik-adik minggu ini kita ibadahnya temanya spesial. Apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Kita merayakan apa minggu ini? Iya adik-adik, kita merayakan Paskah. Adik-adik tahu artinya Paskah? Di Alkitab ada dua arti Paskah. Waktu orang Israel pada zaman perjanjian lama, artinya adalah Allah membebaskan bangsa Israel melalui Bapak Musa dari perbudakan Mesir. Nah, pada zaman perjanjian baru, ya Allah mengirim siapa untuk membebaskan umat manusia? Iya, Tuhan Yesus, anaknya sendiri, ya, mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita, mengampuni kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Ya, kita mau semangat dan sukacita beribadah minggu ini? Oke adik-adik, sebelum kita mulai memuji Tuhan dan dengar firman, kita mau lipat tangan kita dulu, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur lagi Tuhan, bahwa minggu ini Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun Tuhan kami tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan teman-teman atau kakak pembina, tapi kami mau tetap bersuka cita ya Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan khususnya Tuhan, minggu ini kami memperingati Paskah ya Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan, Engkau hidup, Engkau yang sudah membebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami, dari kematian kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau apa? Memuji Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus hidup, ya adik-adik. Tuhan Yesus mati, pada hari ketiga dia dibangkitkan. Waktu murid-muridnya datang ke kubur, mereka tidak melihat ada mayatnya Tuhan Yesus. Kosong kuburnya. Artinya apa? Tuhan Yesus hidup. Dia tidak mati lagi, dia bangkit. Kita mau sama-sama merayakan, menyanyikan, bersorak-sorak, merayakan Tuhan Yesus hidup. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kega Warrior, let's go. Wah, Kak Eva, bisa lihat nih adik-adik semangat semuanya memuji Tuhan. Ada yang tepuk tangan dan lompat-lompat. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya adik-adik, kita mau siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu supaya hati kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang besar bagi hidup kita. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Atas Kasih. Ku bersyukur atas kasih Yesus yang menyelamatkanku, karena Kau disalibkan bagi penebusan dosaku. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku. Ku cinta Kau segenap hati. Sekarang aku jadi milikmu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Sekali lagi kita ulangi adik-adik. Bersyukur atas kasih Yesus yang menyelamatkanku, karena Kau disalibkan bagi penebusan dosaku. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku.
Terima kasih Tuhan, karena mengasihi kami begitu besar. Kami juga mau bilang kami mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ku cinta Kau segenap hati, sekarang aku jadi milikmu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Terimalah pujian kami Tuhan. Ku mencintaimu, terimalah pujianku, ku mencintaimu. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tundukkan kepalamu dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Tuhan berkati setiap hati kami, adik-adik yang berada di rumah, dan juga kakak pembina yang akan membawakan firman Tuhan. Biar ada hati yang sungguh-sungguh Tuhan mau mendengar, memperhatikan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dan biar ada pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya adik-adik mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan, dan juga adik-adik dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Eva buat pujian penyembahan. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan tadi? Semua diberkati ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih. Nah, siapa yang ingat Jumat lalu cerita apa yang kakak bagikan? Nah, ingat semua ya, Papa Mama juga pasti ingat, kita sudah belajar firman Tuhan Jumat Agung kemarin, ya kan, tanggal 10 April, yaitu Yesus yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk kita. Kitalah yang harusnya mati, tetapi Yesus sudah menebus kita sehingga ketika kita percaya kita diselamatkan. Amin. Dan sekarang kakak mau cerita kelanjutannya. Kalau waktu cerita hari Jumat kemarin Yesus mati dan disalibkan, dan hari ini kita mau bahas bagaimana tentang kebangkitan Yesus. Nah, kita mau bahas ya, kita buka dalam kitab Markus pasal 1 sampai 3. Nah, kita buka ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan baca di rumah sama papa mama. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, adik-adik, 3 hari kemudian setelah Yesus mati, datanglah 3 orang, ya kan? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka rencananya mau ke kubur Yesus, ya kan? Ke dalam kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Yesus. Nah, adik-adik, kita lanjutin ya ayat ketiga supaya lebih seru nih, ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, adik-adik, kakak mau cerita ya. Pada zaman Israel ya kan, zaman dulu kuburannya nggak kayak sekarang nih ya kan. Kalau adik-adik pergi menghadiri pemakaman rekan, kerabat atau siapapun juga, kita lihat kuburan biasanya ditaruh di tanah dan digali dan ditaruh di situ di dalam peti mati. Nah, pada zaman Israel zaman dulu ya, kuburannya itu di dalam goa ya kan, di dalam goa yang besar dan jenazahnya dimasukin ke situ, kemudian baru ditutup pakai batu yang besar. Nah, ada yang pernah ingat adik-adik di rumah cerita Lazarus waktu bangkit dari kematian? Kakak pernah cerita itu di Kega ya, di ibadah Kega. Kalau adik-adik pernah ingat pasti tentunya paham ceritanya ya. Waktu itu Yesus mau bangkitin Lazarus tuh yang sudah mati ya. Kemudian Yesus perintahkan sama orang-orang di situ gulingkan batunya, buka batunya. Tetapi orang-orang di situ bilang jangan Tuhan, mayatnya sudah berbau. Tetapi Yesus tetap perintahin buka. Dan setelah dibuka, beberapa orang firman Tuhan katakan gulingin tuh batunya. Dan kemudian Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan akhirnya Lazarus keluar. Nah, itu sedikit gambaran adik-adik
bahwa kuburan zaman dulu itu, zaman di Israel, adalah dalam suatu goa yang besar, dan disitulah dimasukkan jenazahnya. Nah, lanjut ke firman Tuhan yang tadi, mereka bertanya, siapa ya yang gulingin batu besar itu? Karena nggak mungkin mereka gitu kan, dan itu sulit sekali. Nah, kita lanjut firman Tuhan ayat berikutnya, ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Wah, batunya sudah terguling adik-adik. Ya kan? Pertanyaannya siapa yang gulingkan? Kita baca lanjut ayat kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Wah, ada malaikat duduk di dalam. Mereka kaget. Udah kebuka kuburannya, batunya sudah terguling, dan ketika mereka masuk, mereka bertemu dengan malaikat. Nah, itu ada gambarnya tuh. Kakak kasih lihat gambarnya ya. Ada malaikat sedang duduk. Dan coba kita mau dengar apa yang firman Tuhan katakan. Malaikat katakan, kita lihat ayat ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dikasih lihat, jangan takut, Yesus dari Nazaret sudah bangkit. Lihat, dia kasih dilihat kubur Yesus. Kubur Yesus kosong. Ya, kayak lagu tadi, kayak Eva. Kubur kosong membuktikan dia bangkit. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, kaget dia. Mereka bertiga, Maria Magdalena, Salome, dan juga Ibu Yakobus. Wow, Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan bahwa 3 hari kemudian anak manusia akan bangkit, ditinggikan. Berarti firman Tuhan tidak bohong. Yesus berkata, rubuhkanlah bait Allah 3 hari dan kemudian aku akan membangkitkannya lagi. Itu bicara apa? Bicara tubuhnya, dia akan bangkit lagi. Dia bangkit dari kematian. Artinya adik-adik, apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Bahwa Yesus bangkit dari kubur. Wow, kita yang percaya beroleh kebenaran, beroleh kepastian. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh kepastian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan setiap kita pasti menerima sukacitanya. Adik-adik, papa mama di rumah sukacita tentunya ya. Bahwa Yesus yang sudah mati, dia bangkit. Dan firman Tuhan itu nyata buat setiap kita. Adik-adik, apa yang terjadi itu benar. Kita mau lihat satu ayat terakhir, ya kan? Kita buka Yohanes 11 ayat 25. Adik-adik, ini ayat terakhir kita. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau sudah mati. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Adik-adik, Yesus sudah bangkit. Dengar baik-baik satu kalimat dari kakak. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia mengalahkan alam maut. Sekali lagi, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ia mengalahkan alam maut. Adik-adik, siapa di sini percaya sama firman Tuhan? Ya, papa mama di rumah percaya firman Tuhan? Amin. Bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa dia bangkit dari kematian, bahwa dia mengalahkan maut, dan kita yang percaya beroleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami sudah menerima firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu bahwa Yesus, Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau Tuhan membuktikan firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun yang lalu, yang sudah dinyatakan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa itu terjadi dan itu benar terjadi. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan selalu benar. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kami Tuhan bersyukur dan hidup kami mau kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Yuk adik-adik, Papa Mama, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita mau doa berkat. Mari kedangkan tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, penyertaan yang senantiasa ada bersama kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik, papa mama di rumah sama-sama kita katakan amin. Ya, Yesus sudah bangkit, kita mau terima sukacitanya. Oke, sekarang ayat hafalan kita ya, Roma 10 ayat 10. Siap ya adik-adik di rumah ya, ini ayat hafalannya sama kayak Jumat kemarin. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan sekarang pakai gayanya, tapi kakak pinggirin dulu ini ya. Oke, siap. Roma 10 ayat 10 ya, pakai gaya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, adik-adik hafalin ayat hafalan di rumah ya. Dan jangan lupa papa mama juga pemuritannya terus berjalan. Ya kan, walaupun kita mungkin tidak bertemu dalam ibadah seperti biasa hari Minggu di gereja, tetapi kita tetap bertemu dalam firman Tuhan lewat pemuritan di rumah ya. Setia ya. Siapa yang mau setia? Ya, semua angkat tangan kakak lihat ya. Papa mama juga di rumah. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.